teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Nasution dengan NIM 0303231063. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Mikro Konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Yenti Arsini MPD, yaitu tentang keterampilan konfrontasi dalam konseling. Yuk teman-teman, sama-sama kita simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan konfrontasi. Nah, apa sih itu keterampilan konfrontasi? Nah, konfrontasi adalah salah satu teknik dalam konseling yang digunakan oleh seorang konselor untuk menunjukkan ketidaksesuaian dalam diri konseling. Nah, tujuan dari keterampilan konfrontasi adalah membantu konselor tersebut menyadari ketidaksesuaian baik itu dalam dirinya maupun dari luar dirinya, seperti ucapannya, perkataannya, dan perasaan yang dia alami. Kemudian ada bentuk-bentuk konfrontasi dalam konseling. Yang pertama, konfrontasi verbal. Yang kedua, konfrontasi nonverbal. Yang ketiga, konfrontasi ucapan dan perilaku. Yang keempat, konfrontasi ucapan dan perasaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu konfrontasi dua pernyataan yang berbeda dari konseling. Ada tahap-tahap dalam konfrontasi. Yang pertama, mengamati dan mendengarkan konseling. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksesuaian. Yang ketiga, merumuskan konfrontasi. Yang keempat, menyampaikan konfrontasi. Yang kelima, mengamati reaksi konseling. Dan yang keenam, membantu konseling menentukan langkahnya. Sebelum kita memasuki tahap praktik percakapan konseling, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan peran serta latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Nah, pada praktik ini saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi, mengarahkan, serta membantu jalannya proses konseling ini. Nah, adapun konseling dalam praktik ini adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau yang lebih sering disebut dengan UINSU. Nah, dia berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang saat ini berada pada semester 3. Nah, melalui proses konseling ini diharapkan konselor dapat mengenali permasalahan yang dia alami, memahami perasaan dan pikirannya secara mendalam, serta menemukan solusi yang tepat bagi dirinya. Nah, baiklah, untuk lebih memahami situasi konseling tersebut, marilah kita simak video percakapan konseling berikut ini. Selamat siang, terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, cuman akhir-akhir ini aku lagi capek sama kuliah Bu. Oh begitu ya, capeknya itu lebih ke pikiran atau lebih ke fisik nih? Lebih ke pikiran sih Bu, tugasku menumpuk, aku ngerasa nggak sanggup buat ngerjainnya. Oh, saya mendengar kalau kamu itu merasa kayak kewalahan dalam mengerjakan tugas yang menumpuk. Tapi kamu juga sempat cerita bahwasanya kamu itu sering tidur larut malam karena main game. Menurut kamu, kebiasaan itu ada nggak pengaruhnya sama kondisi kamu saat ini? Ada sih Bu, cuman kalau nggak main game aku ngerasa kepalaku itu makin penuh kalau nggak main game. Oh, jadi dengan cara bermain game, kamu dapat nenangin pikiran kamu. Tapi di sisi lain, kebiasaan begadang itu bisa bikin tugas kamu menumpuk. Saya juga melihat dari wajah kamu nih, kamu terlihat seperti terbebani, lelah, dan bingung. Nah, apakah itu benar? Ya Bu, aku sebenarnya ngerasa bersalah juga sih Bu sebenarnya. Oh, jadi kamu merasa bersalah ya? Nah, itu artinya kamu masih peduli nih sama kuliah kamu. Jadi di satu sisi kamu pengen hasil yang baik, tapi di sisi lain tindakan kamu belum
sepenuhnya mendukung tujuan kamu. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menyadari hal itu? Gak enak sih Bu, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Nah, kita tidak perlu perubahan besar-besaran dulu ya. Nah, menurut kamu langkah kecil apa nih yang bisa kamu lakukan ke depannya? Saya bisa coba ngerjain minimal 1 tugas lah Bu sebelum main game. Nah, itu langkah yang bagus ya. Saya menghargai usaha dan kerja kerasmu. Melihat perbedaan antara niat dan kebiasaanmu, kita bisa evaluasi di pertemuan berikutnya ya. Ya Bu, terima kasih Bu, aku jadi ngerasa lega sekarang. Iya, sama-sama. Terima kasih juga karena sudah mau terbuka dan berbagi masalahnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kamu ke depannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Dari percakapan konseling tersebut, dapat kita pahami bahwa keterampilan konfrontasi bukan hanya sekedar menunjukkan kesalahan atau ketidaksesuaian perilaku konseli, tetapi juga mengajaknya lebih melihat kenyataan dengan cara yang halus dan penuh empati. Konselor mengingatkan bahwa ada perbedaan antara keinginan konseli untuk sukses di perkuliahan dengan kebiasaan yang justru menghambat tujuan tersebut. Namun, sepanjang prosesnya, konselor tetap menghargai perasaan konseli. Inilah konfrontasi dalam konseling, bahwa menegur tidak selalu berarti memojokkan, tetapi mengarahkan dengan cara yang lembut. Dalam kehidupan, seringkali kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kadang butuh seseorang untuk mengingatkan agar kita kembali pada niat dan tujuan awal. Melalui keterampilan ini, konseli akhirnya menyadari bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Seperti pepatah sederhana, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Maka dengan memulai menyelesaikan satu tugas sebelum bermain game, konseli sudah mencoba mengatur dirinya dan menunjukkan adanya niat untuk berubah. Dengan demikian, konfrontasi yang dilakukan mampu membuka kesadaran, membangkitkan semangat, dan menuntut konseling menuju arah yang lebih baik tanpa harus merasa disalahkan. Baik, sampai disinilah penjelasan saya mengenai keterampilan konfrontasi dalam proses konseling. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah menyimak penjelasan ini. Saya berharap teman-teman tetap semangat dalam proses belajar dan terus mengembangkan kemampuan konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.